Shalom, selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan memasuki pertemuan kedua dalam materi matematika wajib. Nah, pertemuan kita pada saat ini kita akan membahas tentang induksi matematika. Nah, subpokok materi yang pertama yaitu pengantar induksi matematika. Nah, apa yang dimaksud dengan induksi matematika? Induksi matematika itu sama dengan suatu penalaran. Nah, apa yang dimaksud dengan penalaran? Penalaran adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari suatu pengalaman yang menghasilkan sejumlah kesimpulan. Nah, penalaran itu sendiri ada dua jenisnya. Ada yang dinamakan penalaran deduktif dan penalaran induktif. Nah, penalaran deduktif sendiri adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum menuju ke hal-hal yang khusus. Contohnya bisa dilihat di papan tulis. Pernyataan pertama ini merupakan pernyataan yang umum, yaitu semua manusia akan mati. Kemudian ada pernyataan kedua yaitu merupakan pernyataan khusus yang berbunyi Albert Einstein adalah seorang manusia. Kemudian dari dua pernyataan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Albert Einstein akan mati. Nah, itu adalah kesimpulan dari penalaran deduktif. Nah, dari pemaparan ini bisa kita simpulkan bahwa kesimpulan dari suatu penalaran deduktif selalu bernilai benar. Kemudian penalaran yang kedua itu penalaran induktif. Apa yang dimaksud dengan penalaran induktif? Penalaran induktif adalah suatu penalaran yang menarik kesimpulan dimulai dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Contoh yang ada di papan tulis, pernyataan pertama yaitu Desa Lolai berpenduduk 100 jiwa. Ini adalah pernyataan secara umum. Kemudian pernyataan kedua itu pernyataan khusus yang berbunyi Andi, Beni, Citra, dan Deni penduduk desa Lolai yang suka mendengarkan musik. Nah, ini adalah pernyataan khusus. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semua penduduk desa Lolai suka mendengarkan musik. Nah, dari pemaparan ini mengenai penalaran induktif bisa kita mengambil kesimpulan bahwa kesimpulan dari suatu penalaran induktif tidak selalu bernilai benar. Bisa kita lihat di kesimpulannya, semua penduduk desa Lolai suka mendengarkan musik. Nah, belum tentu ini benar kan? Karena pernyataan kedua cuma berjumlah 4 anak, yaitu Andi, Beni, Citra, dan Deni. Sedangkan sisanya itu 96 belum tentu suka mendengarkan musik semua. Nah, bagaimana kita membuktikan kesimpulan ini semua penduduk desa Lolai suka mendengarkan musik? Nah, kita harus berwawancara dengan semua penduduk desa di Lolai yang berjumlah 100 jiwa. Jika semuanya suka mendengarkan musik, maka kesimpulannya ini benar. Tapi kalau misalnya ada satu saja yang tidak suka mendengarkan musik, maka kesimpulan yang kita buat ini adalah bernilai salah. Nah, itu pengantar dari induksi matematika. Kita masuk ke masalah yang pertama. Di sini kita sudah masuk dalam pemaparan materi matematika. Masalahnya itu rancang formula yang memenuhi pola penjumlahan bilangan mulai dari 1 hingga 20. Kemudian uji kebenaran formula yang ditemukan sedemikian sehingga berlaku untuk penjumlahan bilangan mulai dari 1 hingga n, dengan n itu adalah bilangan asli. Nah, kita jawab. Kita lihat ini bilangan yang mulai dari 1 hingga 20. Bilangan berapa saja itu ya? Tentu dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai 20. Nah, kita mau lihat berapa jumlah dari bilangan ini dari 1 sampai 20. Nah, beberapa langkah yang harus kita tempuh. Yang pertama itu dari pemaparan ini pola yang bisa kita temukan yaitu yang pertama, selisih dua bilangan yang berurutan selalu sama yaitu 1. Contohnya ini kan yang berdekatan, 2 dikurang 1 kan sama dengan 1. Terus 3 dikurang 2 sama dengan 1. Terus 4 dikurang 3 sama dengan 1. Nah, pokoknya berlanjutan sampai 20. Selisihnya yang berdekatan selalu 1. Kemudian yang kedua, hasil 1 ditambah 20 ditambah 2 tambah 19 tambah sama dengan 3 tambah 18 dan sebagainya di sana selalu jumlahnya sama dengan 21. Ini kan 1 tambah 20 sama dengan 21. 2 tambah 19 sama dengan 21.
3 tambah 18 sama dengan 21. 10 sampai 10 tambah 11 sama dengan 21. Artinya terdapat 10 pasang bilangan yang jumlahnya sama dengan 21. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai seterusnya sampai 20, itu kita bisa menemukan rumus 20. 20 ini diambil dari mana? Sebanyak ini tadi 20 sampai 20 dibagi 2 dikali dengan 21, hasilnya sama dengan 210. Nah, hasil ini sama jika kalian gunakan kalkulator kalian menjumlahkan angka 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai dengan 20, pasti jumlahnya sama dengan 210. Nah, kita uji untuk misalnya n-nya sama dengan 200. Bagaimana kalau misalnya n-nya sama dengan 200? 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai dengan 200. Dari sini kita bisa mengambil pola bahwa ini yang kita oper tadi 200 itu sama dengan jumlah n-nya 200. Terus dibagi sama-sama dibagi dengan 2. Terus dikali dengan 201, di mana didapat 201, yaitu ini n-nya ditambah dengan 1. Yang ini tadi kan 200 ditambah saja dengan 1 sama dengan 201. Nah, jika ini diselesaikan, 200 dibagi 2 kan sama dengan 100. Dikali dengan 201 jumlahnya 2100. Nah, kalaupun kalian menggunakan kalkulator kalian, kalau menjumlahkan ini 1 tambah 2 tambah 3 sampainya 200, pasti jumlahnya sama dengan 20.100. Nah, pertanyaan berikutnya tadi bahwa sedemikian sehingga berlaku untuk penjumlahan bilangan mulai dari 1 hingga ke n. Bagaimana kalau sampai dengan n? Nah, dari sini kita bisa menemukan rumus 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai dengan n. Rumusnya itu adalah n per 2 dikali dengan n ditambah dengan 1. Jadi inilah rumusnya dari masalah yang pertama tadi. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Nah, baik, sekarang kita akan lihat masalah 1-2. Tadi kita sudah selesaikan masalah yang 1-1. Sekarang kita akan melihat masalah 1-2 di sini. Soalnya itu rancang formula yang memenuhi pola 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sampai dengan 10 kuadrat. Kemudian uji formula tersebut untuk menghitung 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sampai 30 kuadrat. Nah, kita jawab pola yang diberikan ini tak lain ialah menjumlahkan setiap bilangan bulat positif yang dikuadratkan sampai dengan 10. 1 pangkat 2 kan sama dengan 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, yang dimaksud di sini adalah menjumlahkan semua hasil dari perpangkatan bilangan bulat positif ini sampai dengan 10. Ini yang akan kita cari rumusnya atau formulanya. Nah, di sini sudah ada tabel, bisa juga dilihat di bukunya. Ini adalah n, kemudian yang bagian ini adalah jumlah n bilangan kuadrat yang pertama. Misalkan n-nya itu sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini 1 pangkat 2 itu sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dibagi dengan n itu kan sama dengan 1. Jadi 1 pangkat 2 sama dengan 1. Kemudian 2, untuk n-nya sama dengan 2. N-nya sama dengan di sini 1 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat 2. Itu sama dengan 2 dikali 3 dikali 5 dibagi dengan 6. 2 kali 3 kan sama dengan 6. 6 kali 5 30. 30 bagi 6 sama dengan 5. Kemudian bagaimana kalau misalnya n-nya sama dengan 3? Kalau misalnya n-nya sama dengan 3 berarti yang diambil sampai 3. 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 dikali dengan 4 dikali dengan 7 dibagi dengan 6 sama dengan 14. Jadi kalau misalnya kita jumlahkan secara manual, bisa kita lihat 1 ditambah dengan 4 ditambah dengan 9 pasti hasilnya sama dengan 14. Demikian juga dengan yang kedua tadi, 1 ditambah 4 sama dengan hasilnya sama dengan 5. Terus sampai ke bawah yang diminta adalah sampai 10 pangkat 2 atau 10 kuadrat. Bagaimana kalau misalnya n-nya sama dengan 10? Kalau misalnya n-nya sama dengan 10, 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sampai dengan 10 pangkat 2 sama dengan 10 dikali 11 dikali dengan 21 dibagi dengan 6, hasilnya adalah 385. Jadi kalau misalnya ini jumlahkan 1
1 ditambah 4 ditambah 9 sampai dengan 100 itu sama jumlahnya pasti sama dengan 385. Nah, bagaimana kalau misalnya sampai dengan 30 pangkat 2 atau 30 kuadrat? Kita lihat 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah sampai dengan 30 pangkat, sorry di sini pangkat 2 itu sama dengan 30 dikali 31 dikali dengan 61 dibagi dengan 6 sama dengan 9.455. Nah, dari pemaparan ini bisa kita lihat ya, bisa kita lihat ini di mana dapat ini 3 kan 1 tambah 2 sama dengan 3 kan, terus ini 5 di mana yang dapat dari mana, 2 tambah 3 kan sama dengan 5, terus ini 7 nya dapat dari mana, 3 tambah 4 kan sama dengan 7, demikian juga dengan ini di mana dapat 21 itu 10 dikali dengan 10 ditambah dengan 11 sama dengan 21. Nah, dari mana munculnya ini 10? Muncul dari N-nya kan sama dengan 10. Terus ini 11 muncul dari mana? 10 ditambah dengan 1. Nah, dari tabel ini kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana kalau misalnya sampai dengan N. Bagaimana rumusnya? Kita bisa lihat di sini. Ini sudah ada di papan. Jadi, kalau misalnya menghitung jumlah bilangan positif di pangkat kedua dihitung jumlahnya semua, rumusnya itu sama dengan N dikali dengan N tambah 1 dikali dengan 2N tambah 1 dibagi dengan 6. Itu adalah rumusnya. Kalau misalnya menjumlahkan bilangan positif yang dikuadratkan, itulah rumusnya. Kemudian coba kita ambil suatu contoh, misalnya N nya sama dengan 100 ini. Daripada kita menghitung secara manual, ini pangkat 2 ya. Daripada kita menghitung manual sampai banyak ke sana di full di kalkulator, mending kita pakai rumus ini kan. 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah dengan 100 pangkat 2. Kita gunakan rumus ini. N-nya adalah 100, yang ini sama dengan ini. Terus N tambah 1 berarti 100 tambah 1 sama dengan 101. Kemudian 2N ditambah 1. 2 dikali dengan 100, di sini kan 200 ditambah dengan 1 sama dengan 201 dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 338.350. Ya, itu mengenai penyelesaian dari masalah 1-2. Nah, untuk pertemuan kita pada saat ini mengenai pengantar induksi matematika cukup sampai sekian, dan pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang prinsip induksi matematika. Untuk tugasnya nanti saya akan berikan melalui grup kelasnya. Sekian untuk pertemuan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.